Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang Kevin Dix, pemain keturunan Indonesia yang akan segera menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia agar bisa segera membela tim nasional Indonesia. Kalau bisa, Kevin Dix membela tim nasional Indonesia untuk pertandingan lawan Jepang pada bulan November nanti yang rencananya akan dimainkan di tanah air. Dan seperti yang berkali-kali saya katakan, bahwa memang timnas kita membutuhkan pemain-pemain keturunan Indonesia yang merupakan pemain pilar di klub mereka masing-masing di Eropa dan juga yang memang punya kualitas permainan untuk bisa meningkatkan level permainan dari tim nasional Indonesia. Artinya untuk menambah kekuatan dari tim nasional Indonesia kita. Dan memang sebelumnya kita semua membaca berita-berita tentang Kevin Dix yang rencananya akan dinaturalisasi. Kemudian kita semua menanti kapan si Kevin Dix akan ke tanah air. Dan ternyata hari ini kita sudah bisa melihatlah foto-foto yang beredar di sosial media, yaitu salaman antara Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir dengan Kevin Dix. Ya tentu ini adalah kabar baik ya teman-teman bagi kita semua. Ya tentu harapan kita semua adalah agar timnas kita akan bisa bersaing di level Asia. Memang sekarang ini timnas kita sudah masuk ke level Asia ya, karena sebelumnya bermain di Piala Asia dan akan kembali bermain di Piala Asia nanti. Tapi kan yang kita inginkan agar timnas kita bisa mulai bersaing. Artinya bersaing ya menyulitkanlah tim-tim raksasa lainnya di kawasan Asia. Maka itu ya diperlukan pemain-pemain yang punya pengalaman bermain di Eropa. Apalagi pemain seperti Kevin Dix. Kan kita sama-sama tahu bahwa dia sudah punya pengalaman yang luar biasa bermain di Eropa. Bukan saja bersama klubnya yang namanya FC Copenhagen yang berkompetisi di Denmark ya. Tapi juga kan dia bermain di kompetisi antar klub Eropa musim lalu di Liga Champions dan musim ini di Conference League. Ya artinya pemain ini punya pengalaman bermain at the top level, di level tertinggi di kompetisi sepak bola Eropa. Ya kalau pemain semacam ini bergabung ke timnas Indonesia, ya saya yakin lah tim-tim lawan juga akan kesulitan ya para pemainnya untuk bisa menembus lini pertahanan kita. Dan memang faktanya banyak sekali ya pemain-pemain di timnas kita yang bisa bermain di lini pertahanan. Ya ini memang adalah pertanyaan yang sangat populer yang biasa ditanyakan kepada saya. Kenapa sih Bung yang dipilih adalah back lagi? Nah teman-teman harus memahami bahwa bagi sebuah tim untuk bisa bersaing di level Asia bahkan sampai ke level dunia, pertahanannya itu harus tangguh. Dan memang kita masih belum melihat ada striker yang bisa mencetak banyak gol bagi timnas Indonesia, tapi saya yakin seiring berjalannya waktu akan bisa lah produktivitas itu ditingkatkan. Apalagi di match sebelumnya kan lawan Bahrain, ya kan? Dalam satu pertandingan bisa tercipta 2 gol bagi timnas kita. Total chances bertambah. Artinya ya ada perubahan itu ada. Seiring berjalannya waktu, confidence dari para pemain timnas kita mulai meningkat. Dan kita harapkan momentum ini bisa dipertahankan. Dan saya harapkan bahwa kita semua bisa mendukung kemajuan dari tim nasional Indonesia. Bukan 100% tetapi 110%. Karena ini momentum. Ini momentum yang perlu kita jaga. Dan ini momentum yang perlu kita kawal sama-sama. Agar timnas kita dalam waktu dekat ini bisa meraih prestasi. Karena ya tentu kita semua juga menanti prestasi tersebut. Tapi untuk saat ini kita juga perlu bersabar. Karena kan ya sekarang struktur dari timnas kita kan sedang dibentuk nih. Dengan tambahan Kevin Dix. Dan memang tadi seperti yang saya katakan kan, sekarang kan banyak sekali ya pemain di lini pertahanan. Tapi pertahanan kita harus solid teman-teman. Nah sekarang buktinya ya, lawan Bahrain. Bahrain mencetak 2 gol. Tapi 2 gol itu kan mereka cetak dari situasi set piece. 1 free kick memang luar biasa. Free kick itu kedua ya dari corner. Dari open play mereka sulit sekali create chances. Australia oke lah mereka bisa create chances tapi gak banyak yang berbahaya. Dan memang kiper
kita sekarang sudah bagus kan Martin Paes. Arab Saudi juga bisa menciptakan hanya 4 peluang, 1 penalti bahkan mereka gagal. Artinya nih semakin solid lini pertahanan, nah tinggal kita tunggu nih. Lini depan juga harus bisa lebih improve. Jadi ya saya pikir teman-teman sekarang jalurnya nih ya, jalur atau progresnya dari timnas kita ini sudah sangat baik. Dan kita harapkan nanti bertambah lagi pemain-pemain keturunan Indonesia. Dan sekarang kan sudah mulai kelihatan bahwa dengan hadirnya banyak pemain keturunan Indonesia di skuad timnas Indonesia juga membantu meningkatkan level permainan dari para pemain kita yang sekarang masih bermain di kompetisi domestik. Contoh Malik Rizaldi mainnya bagus, Rizky Ridho semakin matang, Marcelino mainnya bagus lawan Bahrain, Witan mainnya bagus juga lawan Bahrain. Ya kan teman-teman? Jadi memang ada peningkatan lah, artinya ada sharing of knowledge. Nah ini yang sangat penting, inilah yang kita tunggu-tunggu. Jadi keikut irama permainannya itu keikut. Bahkan saya melihat Rizky Ridho bermainnya jauh lebih baik daripada Jordi Amat. Dia koordinasinya dengan Miss Hilgers, dengan Jeitzes itu jauh lebih rapi. Nah dengan hadirnya Kevin Dix tentu akan ada banyak opsi. Ada yang namanya kedalaman squad. Dan memang kalau sekarang kita hitung total center back, sepertinya ada 8 pemain yang bisa bermain di posisi center back. Nah ini kan bagus, ada persaingan. Ada persaingan yang tercipta. Jadi gak gampang bagi mereka untuk mendapatkan tempat. Caranya bagaimana untuk mendapatkan tempat? Ya perform. Kalau diberikan kesempatan tampil sebagai starter kemudian gak perform, pasti ditarik keluar oleh Sintayong. Nah inilah yang kita inginkan. Jadi siapapun pemain yang diturunkan harus memang perform habis-habisan di atas lapangan. Dan sebetulnya kita punya skuad yang relatif muda. Di starting lineup lawan Bahrain itu hanya Jordi Amat usianya di atas 30 tahun. Yang lain semua usianya di bawah 30 tahun. Artinya ini adalah timnas untuk masa depan juga. Ini mulai dibangun, ini fondasinya. Dan saya harapkan nanti pemain-pemain yang bermain di Liga Domestik kita, ayo ya semakin terpacu. Ya, coba bersaing agar bisa mendapatkan tempat di timnas Indonesia, kan bagus. Ya inilah yang namanya persaingan sehat. Memang banyak yang mungkin berpikir namanya pemain keturunan pasti mendapatkan tempat. Enggak juga, Shane Patinama saja sudah sulit kan sekarang masuk ke starting lineup ya. Karena ada kompetisi di sebelah kiri ini. Dan Kevin Dix ini, nilai plusnya adalah selain juga dia adalah pemain yang pintar ya. Pintar membaca, ya reading the game itu pintar sekali ini pemain. Delivery bolanya ke depan itu bagus. Jadi jika Sintayong memilih Kevin Dix, Jeitzes, Rizky Ridho, atau juga Miss Hilgers, atau juga Sandy Walsh, atau juga Jordi Amat, maka semua pemain yang nanti dipilih untuk bermain di posisi center back, dalam formasi 3-4-3 atau mana tahu Nathan juga dipilih atau Justin Hubner sih delivery bolanya kurang baik ya. Tapi memang mayoritas pemain-pemain yang berada di atau yang berada di skuad timnas Indonesia yang bisa bermain di center back itu semuanya punya visi. Ini sangat penting karena gol kedua dari timnas Indonesia lawan Bahrain itu dimulai dari lini pertahanan dari Jeitzes. Memang dia delivery bolanya luar biasa. Dan ada Rizky Ridho juga, sekarang ada Kevin Dix, dan Kevin Dix kan bisa bermain di beberapa posisi. Bisa bermain di fullback sebelah kanan, wingback sebelah kanan, bisa bermain juga sebagai wing kanan, bukan penyerang sayap ya, tapi wing kanan. Bisa juga bermain sebagai center back, memang posisi idealnya adalah center back. So this is a good, ya ini adalah prospek yang bagus, this is a good prospect, ini ke depannya ini sangat baik. Ya, prospek dari timnas kita. Dan saya pikir ya, seiring berjalannya waktu, jika nanti ada banyak lagi pemain-pemain keturunan yang punya niat untuk membela timnas Indonesia, pertama-tama yang harus di riset adalah track recordnya, seperti apa permainannya level klub. Ya, dan itu saya yakin dilakukan oleh tim di PSSI. Pasti mereka telah riset, mereka ngecek dulu, dan ada juga tentunya diskusi dengan Sintayong, baru kemudian pemain itu dipilih untuk dinaturalisasi agar menjadi warga negara Indonesia. Jadi prosesnya itu naturalisasi, bukan pemain naturalisasi, tapi mereka adalah pemain diaspora Indonesia atau pemain keturunan Indonesia yang punya garis keturunan Indonesia. So artinya memang mereka ingin bermain bagi negara leluhurnya, bagi timnas negara leluhurnya. Nggak ada salahnya. Seperti yang berkali-kali saya memberikan edukasi di channel ini. Dan Sintayong, lihat taktik dia lawan Bahrain. Ya, di babak pertama mainnya lebih slow, babak kedua dia naikkan tempo. Kenapa? Karena kedalaman skuad dari timnas kita perlahan-lahan mulai bagus. Apalagi sekarang dengan adanya Kevin Dix nih bos. Kevin Dix ini bukan grade A, bukan grade A+, grade A double plus.
Plusnya 2 kali tuh kalian tambah tuh di depan A tuh. Ini kan bagus sekali pemain ini. Ada Miss Hilgers, ada dia, ada Jay Itzes, wah, ada Sandy Walsh. Sandy Walsh kan bisa bermain juga di center back. Ada Rizky Ridho, udah ini mantap nih ya. Atau apa tuh istilah keren yang biasa kalian pakai tuh, mantul, ya kan? Mantap betul ini. Belum lagi Sintayong yang sudah memahami, ya kan? Peta kekuatan di Asia. Nah, tinggal bagaimana mereka bisa mendapatkan sinergi. Nah, ini tentu akan butuh waktu ya. Tapi kalau saya lihat, adaptasi dari para pemain yang bermain di Eropa cepat juga ya pada saat bermain bagi timnas kita di kawasan Asia. Dan saya feeling bahwa nanti akan bertambah lagi nih banyak pemain. Tapi kan nggak bisa sekaligus ada 5-7 pemain, nggak bisa dong. Ini kan perlahan-lahan dan seperti yang kita tahu bahwa pemain tersebut datang dulu dong ke Jakarta. Ya kan datang dulu dong ke Jakarta. Kemudian bersalaman dengan ketua umum baru, kemudian proses itu akan dijalankan. Jadi ya kita lihat sekarang arahnya ini atau grafisnya dari timnas kita ini lagi naik. Ya, jadi pas lagi naik nih udah gak ada limitnya nih, udah gak ada batasannya nih. Lagi naik terus nih. Jadi ya teman-teman, inilah kabar baik pada hari Sabtu ini, dan seharusnya saya buat konten ini siang hari tadi ya, tapi saya memang benar-benar sibuk. Baru sore ini saya bisa buat konten ini, tapi saya perlu memberikan penjelasan bahwa Kevin Dix ada tambahan kekuatan bagi timnas kita untuk membuat timnas kita semakin tangguh di pertahanan, dan semakin tangguh pertahanan kita akan semakin sulit bagi para pemain tim lawan untuk mencetak gol. Tinggal sekarang ya missing link-nya di depan ini nih, striker nih, yang predator. Nah, kita tunggu. Ya kan? Karena kabarnya ada Mauro, ada juga Ole Romani, dan feeling saya bisa juga dua-duanya, bisa juga, bukan pasti. Kemungkinan Ole dan juga Mauro juga nanti akan menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Here we go. Kevin Dix for Tim Nasional Indonesia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.